Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua sahabat-sahabati di tengah pandemi COVID-19 ini? Semoga sahabat-sahabati selalu dalam lindungannya, selalu sehat walafiat beserta seluruh keluarganya. Di sini saya diminta tolong oleh sahabat-sahabati Biro Kesehatan Airlangga untuk mengisi podcast ngaji fikih dengan kitab utamanya, yaitu kitab Takrib. Jadi kitab Takrib ini atau nama aslinya adalah Matan Al-Ghoyan wa Takrib, adalah karangan Imam Al-Qadhi Abu Syuja yang hidup sekitar tahun 433 Hijriah sampai 488 Hijriah. Kenapa kok kita menggunakan kitab Takrib ini? Karena kitab Takrib ini terkenal ringkas dan praktis dalam panduan fikihnya. Dulu Imam Abu Syuja mengarang kitab Takrib ini karena pada zaman beliau, pada tahun 1000 Masehan, itu terkenal sekali kitab fikih dengan berjilid-jilid yang sangat panjang, yang sangat banyak sekali lembarannya. Nah, melihat fenomena itu, Imam Abu Syuja merasa kasihan kepada orang-orang awam yang langsung dicekoki dengan kitab-kitab yang tebal. Nah, karena itu beliau mengarang kitab Takrib ini sebagai panduan yang praktis untuk orang-orang awam belajar fikih. Itu sekilas mengenai kitab Takrib ini. Kita langsung mulai saja, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajmain. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah. Salawat salam atas Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabat. Walal Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani rahimahullah ta'ala. Imam Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani berkata, Sa'alni ba'dul asdiqai khifzuhumullah ta'ala an a'mala mutasaran fil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi liyaqruba 'alal muta'alimi darsuhu wa yasbulu 'alal mubda'i khudhu. Saya diminta oleh sebagian teman saya untuk menyusun ringkasan fikih mazhab Syafi'i yang sangat ringkas dan sederhana dan terbagi dalam bagian-bagian yang banyak agar mudah dipelajari dan afdol. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pada zaman beliau hidup, kitab fikih yang terkenal itu kitab fikih yang berjilid-jilid yang sangat tebal, yang mungkin sangat memberatkan bagi para pemula ketika ingin belajar fikih, harus membaca kitab yang setebal itu. Nah, karena itu Imam Abu Syuja mencoba untuk meringkas mazhab Imam Syafi'i terutama ke dalam kitab yang sangat singkat ini. Wa naqsura fihi minat taqasimati wa hasyarul fusali wajtabuhu ila dzalika talibal thawabi ragiban ila Allah ta'ala fit taufiqi lis-shawabi innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi ibadihi latifun khabir. Saya penuhi permintaan tersebut dengan mohon taufik pada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Kalau kalian pernah mendengar kitab Fathul Qorib adalah kitab yang mencoba untuk menerangkan apa isi dari matan Takrib ini. Tabut Thaharah, bab sesuci. Al-miyahul lati yajuzu biha tatahhiru subuh miyah. Jadi air yang dapat digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Digunakan bersuci maksudnya adalah sah untuk digunakan berwudu atau untuk menggunakan mandi junub. Sedangkan untuk menghilangkan najis nanti ada pembahasannya tersendiri. Ma'ul samai wa ma'ul bahri wa ma'ul nahri wa ma'ul ba'ri wa ma'ul aini wa ma'ul talji wa ma'ul barud. 7 air tersebut yaitu air langit atau air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air salju, dan air embun. Ketujuh air tersebut bisa digunakan untuk bersuci atau taharah. Sumal miyahu al-arba'ati aqsam. Tahirun ghairu makruhun wa huwal ma'ud mutlaq wa tahirun mutahharun makruhun wa huwal ma'ul musammas wa tahirun ghairu mutahhir wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyir bima khalituhu min at-tahirat. Jenis air itu ada 4, yaitu air suci yang mensucikan, air suci yang makruh yaitu air musammas, air suci tapi tidak mensucikan itu air mustakmal, dan air yang berubah karena kecampuran perkara najis, dan yang keempat yaitu air najis, yaitu air yang kurang dari 2 kulah yang terkena najis atau air mencapai 2 kulah terkena najis dan berubah. Adapun ukuran 2 kulah di sini adalah 500 qat Baghdad menurut pendapat yang paling sahih. Apa sih air suci yang mensucikan? Air suci yang mensucikan itu air yang mencapai 2 kulah atau lebih dan bisa digunakan untuk bersuci. Maksudnya adalah air tersebut tidak tercampur najis, tidak berubah dari 3 sifat awalnya,
yaitu rasanya, warnanya, atau baunya. Jadi keempat jenis air tersebut yaitu ada air mutlak, yaitu air yang bisa digunakan bersuci. Yang kedua ada air mutlak tapi makruh untuk digunakan bersuci. Yang ketiga ada air suci tapi tidak mensucikan. Yang terakhir adalah air yang najis, yaitu air yang sudah tidak suci dan tentunya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama air mutlak, yaitu air yang suci yang bisa digunakan untuk berwudu, untuk digunakan untuk mandi besar dan kegiatan bersuci lainnya. Yang kedua ada air yang makruh. Ini airnya suci dan mensucikan tapi makruh untuk digunakan, yaitu air yang biasanya berada dalam toren dan toren itu bisa berkarat bila terkena matahari. Nah, karena airnya sudah berkarat tercampur dengan karat tadi, air tersebut masih tetap suci dan mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Yang ketiga yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Bisa jadi air tersebut karena mustakmal, kurang dari 2 kolah, atau air tersebut berubah dari sifat awalnya. Bisa karena berubah rasanya, baunya, atau warnanya. Apa sih air suci tapi tidak mensucikan? Contohnya air teh. Air teh itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Atau air susu misalnya. Air susu itu suci tapi tidak digunakan mensuci. Atau air kopi dan minuman, segala jenis minuman lainnya. Itu semua suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Terus yang terakhir yaitu air najis, yaitu air yang kurang dari 2 kolah dan terkena najis, serta air yang mencapai 2 kolah terkena najis dan berubah karena najis yang sangat banyak tadi. 2 kolah itu ukurannya berapa? 2 kolah itu sekitar tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, dan panjangnya 61 meter. Itu kurang lebihnya dari 2 kolah tadi. Nah, jika sudah lebih dari itu, maka bisa dikatakan sudah lebih dari 2 kolah. Faslun wa juludul maitati tatuhuru bidba'i ila jildil qalbi wal khinjiri wa ma tawallada minhuma aw min akhadihima wa azmul maitati wa sa'ruha najasun ilal adami. Fasal mengenai kulit bangkai. Kulit bangkai dapat disucikan dengan cara disama, kecuali kulit anjing dan babi dan hewan yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Adapun tulang bangkai serta rambutnya itu najis, kecuali tulang atau rambut mayat manusia. Ini tadi mengenai bab suci tadi juga ya. Kulit bangkai yaitu kulit yang hewan tersebut mati karena tidak sembelih, maka itu dikategorikan sebagai bangkai. Nah, apabila hewan tersebut disembelih sesuai syariat, maka bukan lagi dikatakan sebagai bangkai. Kulit bangkai tadi yaitu yang mati karena tidak disembelih itu dapat suci hukumnya jika disamak, kecuali tentunya kulit anjing atau babi atau campuran dari keduanya, karena hukum awalnya sudah najis maka tidak dapat disucikan. Aslun wa yajuzu istiqmalun awani dhahabi wal fiddati wa yajuzu istiqmalu ghairihima minal awani. Emas dan perak tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, boleh menggunakan wadah yang selain dari emas dan perak. Tentunya haram bagi laki-laki memakai emas kecuali bila untuk pengganti cacat, bisa pada gigi atau hidung atau jari yang cacat. Aslun wasiwaku mustakhabun fi kulli halin ila ba'da zawalil liswaimi wa huwa fi salasati mawadhi'a asyadu istihababan inda taghayyuril fami min asmin wa ghairi wa indal qiyami minan nur wa indal qiyami ila shalah. Ini pasal yang membahas tentang siwak. Bersiwak itu hukumnya sunnah dalam setiap keadaan, kecuali setelah condongnya matahari bagi yang berpuasa atau setelah waktu zuhur. Itu beberapa ulama berpendapat bahwa makruh untuk bersiwak, atau zaman sekarang bisa dikatakan sikat gigi. Jadi tetap sikat gigi hukumnya itu sunnah dalam keadaan apapun, kecuali dalam kondisi setelah waktu zuhur bagi orang yang berpuasa. Dikuatkan hukum kesunahan bersiwak atau sikat gigi itu dalam 3 waktu, yaitu saat terjadi perubahan bau mulut karena azam atau sebab lain. Azam yaitu diam yang terlalu lama atau tidak makan yang terlalu lama. Sebab lain misalnya karena makan makanan yang berbau menyengat seperti bawang. Karena penyebab itu disunahkan untuk bersiwak atau sikat gigi. Yang kedua adalah setelah bangun tidur. Nah, biasanya kan setelah bangun tidur mulut kita bau kan. Nah, itu juga disunahkan muakkad untuk bersiwak atau sikat gigi. Dan ketiga yaitu ketika hendak melaksanakan sholat. Faslun wudu wa furudul wudu'i sitatu asya'a.
aniyatu indal ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dul ra'si wa ghuslul rijlaini ilal ka'bain wa tahtibu ala ma dzukirana fiha wa sunanahu asyaratu asya'a atasmiyatu wa ghuslul kafaini ba'ala idkhalihimal ina'i wal muzmadatu wal istinsaku wa mashu jami'i ra'si wa mashul udhunaini zuhirihima wa badihima bima'i jadid wa tahlilu asabi ilyadaini wa rijlain wa taqdimul yumna alal yusra wa taharatu salasan wal mu'alatu. Fasal wudu. Fardu-fardunya wudu itu ada 6, yaitu niat saat membasuh wajah, yang kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kedua kaki sampai mata kaki, 6 dilakukan secara tertib. Yang pertama yaitu niat saat membasuh wajah. Posisi niat adanya di dalam hati, namun harus ditegaskan dengan diiringi rukun yang pertama dari wudhu itu sendiri. Sunahnya itu dilafadzkan, ya seperti yang kita lafadzkan sehari-hari, nawaitu raf'il hadasi. Jadi niat itu harus dibarengkan dengan kegiatan pertama kita melakukan wudhu, yaitu membasuh muka. Jadi kita niat pada saat pertama kali membasuh muka itu diniatkan wudhu. Jadi nggak boleh kita belum membasuh muka kok niat wudhu, itu nggak bisa. Atau kita membasuh muka dulu baru niat wudhu, itu nggak bisa. Jadi harus bersamaan. Ketika membasuh wajah ya kita niat itu. Terus yang kedua yaitu membasuh wajah. Membasuh di sini adalah apa perbedaan membasuh dengan mengusap, yaitu membasuh adalah mengalirkan air ke permukaan kulit dan meratakannya, yaitu ada aliran air yang mengalir. Nah, bagian-bagian wajah itu adalah bagian mulai dari kening yang tidak ditumbuhi oleh rambut, terus melebar ke telinga sampai ke akhir ke janggut. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, maksudnya yaitu kedua tangan mulai dari ujung jari sampai ke siku, itu semuanya juga ikut dibasuh kedua-duanya tangan. Terus yang ketiga yaitu keempat, maksud saya itu mengusap sebagian kepala. Mengusap berbeda dengan basuh. Mengusap itu adalah mengusapkan telapak tangan yang basah dengan air ke bagian yang mengusap, yaitu perbedaannya adalah pada airnya tadi. Jika membasuh airnya harus mengalir, kita alurkan ke seluruh wajah. Kalau usap airnya tidak perlu kita alirkan, cukup kita usap-usapkan saja. Ini ada perbedaan mazhab, yaitu mengenai haruskah seluruh kepala atau sebagian kepala. Nah, karena kita menganut mazhab Syafi'i, maka hanya cukup sebagian kepala saja yang disop, tidak perlu seluruhnya. Nah, ini yaitu minimal ada bagian kepala yang basah terkena air, walaupun hanya sebagian dari rambut. Tapi bila hanya mengusap pada kerudung saja, wudhunya belum sah. Nah, apa sih yang dimaksudkan kepala? Kepala yaitu semua bagian yang ditumbuhi oleh rambut, maka itu disebut kepala. Jadi berbeda definisi dengan kepala yang biasanya. Kepala dalam definisi fikih adalah bagian yang ditumbuhi oleh rambut. Yang ditumbuhi loh ya, bukan kok karena rambut kita gondrong misalkan, terus rambut kita sampai ke hidung, maka kita mengusap rambut kita yang ujungnya yang sampai di hidung, itu nggak sah. Tapi harus yang benar-benar di bagian kepalanya, bukan kok yang bagian rambut yang tumbuh sampai keluar dari bagian kepala. Terus yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, yaitu mulai dari ujung jari paling bawah sampai ke mata kaki ini. Terus yang keenam terakhir yaitu dilakukan secara tertib atau urut, yaitu mulai dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, terus mengusap sebagian kepala, basuh kaki. Itu harus dilakukan dengan urut atau tertib. Nggak boleh kok kita tiba-tiba habis basuh muka langsung basuh kaki, terus nanti ganti mengusap kepala, nggak bisa. Harus urut sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tadi sudah bahas tentang fardunya wudhu. Nah, sekarang bahas mengenai sunahnya wudhu. Jadi di sini disebutkan bahwa sunahnya wudhu ada 10. Yang pertama adalah membaca bismillah sebelum kita melaksanakan wudhu. Yang kedua adalah membasuh telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah air. Jadi sebelum berwudhu kita mencuci tangan kita terlebih dahulu. Yang ketiga adalah berkumur. Yang keempat adalah menghirup air ke hidung. Terus yang kelima mengusap seluruh kepala. Yang tadi karena kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i yang hanya diwajibkan untuk mengusap sebagian kepala, maka sunahnya adalah mengusap seluruh bagian kepala. Terus yang keenam adalah mengusap kedua telinga luar dan dalam dengan air. Terus yang ketujuh menyisir jenggot yang tebal dengan jari. Yang ke-8 membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, terutama dengan mendahulukan bagian yang kanan baru yang kiri. Ke-9 mencucikan atau melaksanakan kegiatan wudhu tadi dengan sebanyak 3 kali, yaitu basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Terus yang ke-10 yaitu mualat atau tidak terputus. Mungkin cukup dulu sampai sekian ngaji kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita masih bisa berlanjut ke kesempatan yang berikutnya. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu dalam hidayahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.